وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم جل وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا الآخرة لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'da. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Qala musanniful kitab rahimahullah wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna Allah ta'ala yajuzu an yura fil akhirati lil mu'minin. لأن الله تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل في قوله تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني واستقرار الجبال جائز فيكون المعلق عليه من رؤية جائزا لأن المعلق على جائز جائز. Ya jemaah, kita melanjutkan masih pada bagian-bagian perkara yang jaiz bagi Allah, yang mana menjadi i'tiqad. Kemarin sudah kita lanjutkan ya. Kemarin sudah kita bicarakan pada mu'taqad yang ke-41, itu yang mana adalah mengenai hal-hal perkara-perkara yang jaiz bagi Allah. Allah Ta'ala jaiz. Jaiz siapaan ya? Jaiz itu enggak wajib, enggak mustahil bagi Allah menciptakan kebaikan maupun keburukan. Kita kenapa dibatasi dengan bahasa jaiz itu? Agar tidak lepas kontrol akal ini, sebagaimana akalnya orang-orang Mu'tazilah yang dia anggap bahwa mustahil Tuhan menciptakan keburukan, karena yang diciptakan itu adalah sesuatu yang baik-baik saja. Artinya di sini mereka mengingkari aklan wa syar'an. Ini anggapan orang Mu'tazilah ya. Ya, ahli sunnah menganggap bahwa boleh saja, kebolehan bagi Allah. Boleh itu, tapi jaiz itu enggak wajib, juga enggak mustahil menciptakan kebaikan maupun keburukan, sebagaimana kemarin ketika kita diberikan contoh
Allah menciptakan si Zaid jadi orang Islam. Allah ciptakan si Umar jadi orang kafir. Nah, ini menjadi satu iskal, kesulitan bagi orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan Tuhan tidak menciptakan keburukan, Tuhan hanya menciptakan kebaikan-kebaikan saja. Ini pendapat orang Mu'tazilah. Ahli sunnah kenapa nggak boleh? Bab perkara bolehan tersebut, jaiz ini adalah perkara yang mana baik maupun buruk itu diciptakan oleh Allah. Mustahil ada sesuatu yang diciptakan, umpamanya ada sesuatu yang terjadi di bumi ini, ada yang bukan timbul dari ciptaan Tuhan. Umpamanya Tuhan hanya bikin yang baik-baik saja lah, yang buruk yang bikin kafir siapa? Oh kafir, Tuhan nggak bikin kafir. Nah itu kafir yang bikin siapa? Bikin sendiri. Jadi muncul sendiri. Jadi ada sesuatu yang tadinya tidak ada, itu ada dengan sendirinya. Itu mustahil kan. Itu. Di sini mengingkari syar'i, khobar syar'i apa? Bahwa Allah itu ya di mayasya wa yudhillu may yasha. Allah Ta'ala menjadikan hidayah, menjadikan Islam pada seseorang yang sesuatu yang dikehendakinya, dan menyesatkan hambanya sesuatu yang dikehendakinya. Kemudian sini wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan sebagian perkara yang wajib diiktikadkan, artinya sebagian perkara yang menjadi i'tiqad bagi kita semua, bahwasanya Allah Ta'ala ya juzu, boleh ayyura fil akhirati lil mu'minin, ya. Boleh bagi Allah Ta'ala menciptakan penglihatan atau memperlihatkan bagi orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin diperlihatkan oleh Allah Ta'ala melihat dirinya sendiri. Artinya Allah Ta'ala memperlihatkan orang mukmin terhadap dirinya. Jaiz bagi Allah menciptakan penglihatan bagi orang-orang mukmin melihat wujudnya Allah Ta'ala. Dan mengatakan melihat zatnya dan sifatnya. Dan mengatakan melihat sifatnya. Nah, di sini kita ini tiap saat diperlihatkan sesuatu yang jaiz. Bukan kita melihat sendiri kan, enggak, kita diperlihatkan. Mustahil ada mata bisa melihat tanpa diperlihatkan. Yang kita lihat, kita diperlihatkan gelas, kita diperlihatkan gunung-gunung, diperlihatkan langit, diperlihatkan apa saja. Itu namanya Allah Ta'ala menjadikan penglihatan kita melihat sesuatu yang jaiz wujudnya, ya, yang tidak wajib wujudnya, seperti di Allah Ta'ala ala karu'yah ala istiqraril jibal. Allah Ta'ala ciptakan
orang mukmin melihat tegaknya gunung misalnya ya. Kita melihat tegaknya gunung, kita diperlihatkan tegaknya gunung. Artinya diperlihatkan yang jaiz saja boleh, apalagi diperlihatkan sesuatu yang wajib. Nah, alasannya apa? Alasannya karena Tuhan itu sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Nah, diperlihatkan sesuatu yang ada boleh enggak? Ya boleh, kecuali diperlihatkan sesuatu yang tidak ada. Ya, sesuatu yang tidak ada kok dilihat, ya dilihat apanya, paling diketahui, bukan dilihat, bukan diketahui. Karena bahasa melihat ini ada melihat dengan ilmu, ada melihat dengan pendengaran. Ini semua melihat dengan rabaan. Karena kita disebut kita melihat dengan mata itu kan sudah termasuk dari penglihatan ada. Umpamanya yang ke dengkul kita kok ngelihat dengkul kita kok dilihatkan apa mana ya? Tiap saat kita kok dengkul bisa ngelihat genteng, apa melihat wujud yang di depannya apa saja, ya, seperti mata lah ya. Itu akhirnya apa? Ya, dengkul itu adalah alat penglihatan, bisa-bisa begitu enggak? Ya, karena mata ini tiap saat dilihat, lagi mata melihat, lagi mata kepala melihat, lagi mata kepala melihat apa yang ada di depan lah. Enggak sampai disebut apa? Mata ini alat melihat. Itu adratan namanya. Coba kalau setiap saat kita dengkul kita yang lihat apa saja seperti mata, akhirnya apa? Dengkul bisa disebut alat penglihatan. Jadi jaiz bagi Allah memperlihatkan sesuatu yang jaiz. Allah Ta'ala memperlihatkan sesuatu yang jaiz wujudnya, apalagi memperlihatkan sesuatu yang wajib wujudnya. Bagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, fa inna istaqrar makani sawfa tarani, wa istiqrarul jibal jaizun. Melihat tegaknya gunung itu adalah jaiz. Fa yakunu mu'allaq alaihi min ru'ya jaizan, maka apa-apa yang berhadapan kepada sesuatu yang jaiz, melihatnya juga jaiz. Di annal mu'allaqa 'ala jaiz jaizun. Lakin ru'yatina Allah Ta'ala bila kaifa, akan tetapi kaifiyahnya. Makanya kaifiyahnya melihat, caranya melihat Allah Ta'ala bagaimana? Ya enggak bagaimana. Kayak seperti kok melihat enggak bagaimana sih? Melihatnya enggak bagaimana? Yang dilihat juga enggak bagaimana. Sekarang saya mau nanya, bagaimana gambarannya melihat yang enggak bagaimana? Ya seperti kamu melihat sesuatu di dalam tidur misalnya ya, dalam mimpi. Kamu melihat sesuatu dalam mimpi itu melihatnya bagaimana? Coba bisa jawab. Karena kamu pakai mata bagaimana? Mata kamu terpejam. Pendengaran kamu juga artinya budak, orang tidur sih. Tapi kamu bisa melihat sesuatu di dalam tidur kamu. Kamu melihatnya seperti apa dan bagaimana melihatnya, gitulah. Makanya kamu tidur melihat saya, ngimpi nih, kamu melihat saya nih. Lah kamu melihatnya pakai apa? Wong kamu matanya terpejam. Terus ente jawabnya bagaimana? Itu kan kita kan namanya ngimpi suka terjadi enggak sih? Lah ketika kita ngimpi, kita melihat sesuatu, melihatnya pakai mata. Yang demikian pun tidak seperti halnya ketika kita nanti diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Yang disebut mala ainun ro'at ya, wala udhunun sami'at. Jadi apa-apa yang tidak dilihat dengan mata seperti ini dan
dengan mata melihat atau telinga mendengar, dan juga tidak tergambar di dalam angan-angan kamu. Jadi apa yang tidak bisa dilihat dengan mata, lihat dengan mata yang kita lihat sekarang ini, pendengaran kita ini tidak bisa digambarkan. Umumnya kamu melihatnya bagaimana, cara melihatnya? Ya nggak bagaimana, suruh menggambarkan bisa. Ente ngimpi saja nggak bisa menggambarkan bagaimana cara melihatnya. Nah di sini Allah Ta'ala memperlihatkan kamu tanpa mata, tanpa apa di waktu tidur. Tapi bukan seperti itu. Ketika kita dilihatkan oleh Allah Ta'ala apa seperti kita ngimpi, ya juga enggak. Itu sebagai sanggahan atau gambaran melihat Allah Ta'ala itu bila kaifah. Jadi ru'yatuna lahu ta'ala bila kaifah, diperlihatkannya kita kepada Allah Ta'ala itu bila kaifah, dengan tidak seperti, artinya laisat karu'yati ba'duna ba'dun, bukan seperti melihatnya kita sebagian kepada sebagian yang lain. Jadi tidak seperti kita melihat Umar ya, atau Umar melihat kita, tidak seperti demikian. Fala yura fi jihad, dan maka tidaklah diperlihatkan Allah Ta'ala di dalam arah, misalnya kita diperlihatkan Allah Ta'ala atau melihat tanpa arah, melihat sesuatu yang tidak berarah. Wala bilaunin, umpamanya kalau kita ngomong kayak melihat sesuatu yang di depan ya, berarti berarah enggak? Nah, ini melihat Allah Ta'ala tidak di depan, tidak di atas, tidak warna, tidak bentuk. Lah bagaimana melihatnya? Ya enggak bagaimana. Melihat sesuatu yang ada tidak bagaimana, dan yang dilihat tidak bagaimana juga. Melihatnya enggak bagaimana, yang dilihat juga enggak bagaimana. Wala bilaun wala yura ta'ala jisman, dan tidaklah dilihat dan tidaklah kita ya melihat sesuatu yang jisim. Tanazzahullahu ta'ala an dzalika, maha suci Allah Ta'ala dari sesuatu yang demikian. Ulwan kabira. Kemudian wa nafi ru'yatullahi ta'ala al-mu'tazilah. Orang Mu'tazilah menolak. Artinya menolak, memustahilkan, mustahil bahwa Tuhan memperlihatkan dirinya pada hambanya. Bagaimana melihat sesuatu yang tidak berarah? Bagaimana melihat sesuatu yang tidak berwarna? Ini pendapat akalnya orang Mu'tazilah. Qabahumullahu. Ya. Di sini Allah Ta'ala menyesatkan orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah disesatkan oleh Allah Ta'ala di dalam akidahnya, di dalam pendapatnya, mengatakan mustahil. Itu sudah jelas Tuhan menyesatkan pendapatnya orang Mu'tazilah. Wahya, dan pendapat orang Mu'tazilah itu min aqaidihim zaihah batilah. Artinya dari akidahnya orang-orang yang lacut dan batil. Akidah yang kotor dan batil. Kemudian wa min aqaidimul fasidah aidan, dan akidah-akidah yang rusak pula, seperti qauluhum, seperti ucapan orang Mu'tazilah, pendapat orang Mu'tazilah begini, anal abda yahluku af'ala nafsihi, bahwa seorang hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Ini orang Mu'tazilah faseknya atau rusaknya
rusaknya pendapatnya orang Mu'tazilah. Artinya akidah yang fasik. Akidah fasik itu akidah yang jember, kotor. Akidah yang sangat kotor, bukan akidah yang tanzih, tapi akidah yang kotor. Mereka mengatakan bahwa hamba itu menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Bagaimana menciptakan perbuatan dirinya sendiri? Wong dirinya sendiri saja dibikin. Nah, sesuatu yang dibikin ya mustahil bisa menjadikan sesuatu. Mereka punya pendapat demikian. Ini ajaran orang Mu'tazilah yang mengatakan nah, kita bisa bikin perbuatan kita. Siapa yang bikin perbuatan kamu? Ya saya sendiri. Lah itu orang pendapat orang Mu'tazilah. Dikane apa? Barang baru yang tadinya tidak ada menjadi ada kok bisa menimbulkan sesuatu. Itu mustahil. Ini pendapatnya orang ahli sunnah. Pakai dalil yang benar, dalil aklinya demikian. Orang Mu'tazilah enggak. Seorang hamba makhluk itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Wali ajli qaulihim hadza. Maka dari arah pembicaraan yang demikian itu bagi orang Mu'tazilah itu yasmuna bil qadariyah. Mereka dinamakan adalah orang qadariyah. Ada orang qadariyah, Mu'tazilah qadariyah itu mengatakan ada kudrat hadisah, ada kudratnya makhluk, begitulah. Nanti manusia punya kemampuan menciptakan perbuatannya sendiri. Itu gitu. Disebut apa? Disebut namanya Mu'tazilah qadariyah. Alasannya mereka dikatakan Mu'tazilah qadariyah kenapa? Li'annahum yaquluna bi anna af'alal abdi bi qudratihi. Mengatakan bahwa perbuatan seorang hamba itu bi qudratihi dengan kemampuannya. Jadi seorang hamba punya kemampuan bikin atau menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, kama sumiyat ta'ifah al-qailun. Sebagaimana Mu'tazilah qadariyah tadi, yaitu sekarang Mu'tazilah Jabariyah. Nah, Mu'tazilah itu apa saja yang akidahnya keluar dari ahlu sunnah itu namanya Mu'tazilah. Artinya tidak ada batasan ngelos, hamda. Ngelos itu nggak ada batasannya. Nah, yang tadi disebut qadariyah ada lagi yang rusak lagi yang disebut dengan Jabariyah. Nah, yang Jabariyah sebagaimana mengatakan begini pendapatnya. Kama sumya ta'ifah, sebagaimana dinamakan golongan lagi yang mereka itu berpendapat bi annal abda majburun 'alal af'al lati yaf'aluha bil jabariyah. Mengatakan begini, seorang hamba itu tidak punya usaha. Seorang hamba itu tidak punya usaha. Jadi apa? Fatalis, kaum fatalis itu Jabariyah itu kaum fatalis, orang-orang pasif. Jadi seorang itu tidak punya kerjaan lah. Mana makan ya kita mamanya dikatakan makan ya. Makan itu bukan kerjanya kita. Hati kita itu nggak punya kerja. Kalau orang qadariyah kita menciptakan kerja, kalau Jabariyah kita tidak punya kerja. Jadi mereka menganggap bahwa kita tidak punya kerja atau kita tidak punya kasab dan ikhtiar. Nanti mengatakan kalihim bijabaril abdi wa qahrah.
istiqoroh itu kepaksa. Jadi apa yang kita ini pasif. Yang namanya pasif itu nggak punya kerja. Ya katakan. Apa namanya? Kayak dianggapnya kayak bulu yang diterbangkan oleh angin lah. Ngalor ikut, ngalor, ngidul ikut, ngidul. Mai tanya, ente kok melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala gitu ya, mamanya melakukan maksiat. Ya bagaimana saya bisa melakukan maksiat? Saya itu ya nggak punya maksiat, nggak punya taat, karena saya ini nggak punya kerja. Jadi menghilangkan kasab dan ikhtiar. Kalau orang Jabariyah itu kita nggak punya kasab ikhtiar. Kalau Qadariyah itu kita membuat kasab ikhtiar. Kalau Jabariyah kita tidak punya kasab ikhtiar. Jadi bedanya satu menghilangkan adanya kasab ikhtiar, satunya lagi menganggap menciptakan kasab ikhtiar. Nah, yang demikian itu adalah wahya akidah zaifatun aidon. Itu akidah yang rusak pula. Dan yang benar bagaimana wal haq, yang benar ahli sunnah begini pendapatnya. Anal abda la yakhluqu af'ala nafsahu wa laisa majburun, bahwa seorang hamba tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri dan juga tidak pasif. Namanya apa? Kasab ikhtiar. Seorang hamba tidak menciptakan kasab ikhtiar, tapi bukan tidak punya kasab ikhtiar. Berarti misalnya ente usaha kan ada pada diri ente enggak sih? Ada. Ente bisa milih kan, mau apa namanya, maksiat apa taat, ada pilihan namanya. Tapi pilihan itu semata-mata adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kamu memilih tapi maknanya diciptakan. Bukan kamu menjadikan sebuah pilihan. Bukannya menjadikan kamu pilihan itu adalah Allah Ta'ala. Di mana kamu ditawarin mau mukmin apa kafir kan gitu kan. Mau mukmin kafir itu adalah sebuah usaha, sebuah ikhtiar, pilihan. Lah kalau kepingin kafir gampang, nggak usah jadi mukmin saja sudah jadi kan. Artinya nggak usah belajar, nggak usah pingin tahu tentang Allah Ta'ala saja sudah kafir, nggak ada usahanya. Nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah tahu tentang Allah Ta'ala, itu sudah berhasil apa belum? Sudah berhasil. Jadi kafirnya nggak usah dijalankan, cuma meninggalkan perintah saja sudah kafir. Nah itu namanya ijbar namanya. Ijbar itu nggak ada usahanya. Jadi ada kafir yang tanpa usaha, ada kafir yang usaha. Ada kafir yang aktif, ada kafir yang pasif. Yang usaha saja, usaha beriman saja belum tentu berhasil, apalagi tanpa usaha. Jadi kayak macamnya gini. Kamu diperintah sholat, kamu diperintah iman. Nah, diperintah iman ini kan disuruh belajar atau disuruh mengenal Allah Ta'ala. Kalau perintah sholat berarti disuruh menjalankan sholat. Nah, ente tidak menjalankan sholat itu atau tidak usaha melakukan sholat, itu sudah berhasil apa belum kafirnya itu? Hasilnya kafir bagaimana? Tidak melakukan sholat, juga tidak melakukan Islam, juga tidak melakukan iman. Tidak belajar iman atau tidak belajar mengenal Allah, juga tidak berusaha untuk melakukan perintah amal, juga berhasil namanya kafirnya.
Artinya kafirnya kafir pasif apa aktif itu? Pasif. Ada kafir aktif. Di kafir itu ada dua, ada kafir pasif, ada kafir aktif. Kafir aktif ya tadi datang ke gereja, datang ke biara, ini kafir-kafir yang aktif. Nah ini nggak ke masjid, nggak ke biara, nggak mana, itu aktif apa pasif? Pasif. Nggak ke pengajian, artinya nggak ngaji iman sama sekali. Mereka malah ngaji iman nggak? Yang mereka anggap Tuhan itu kan ya, berhala yang mereka anggap Tuhan, itu namanya ngaji kan? Itu aktif lah. Yang pasif yang bagaimana? Yang tidak kemana-mana udah. Nah itu yang pasif namanya. Ada yang pasif, ada yang aktif. Jadi sebagai kayak kita gini contohnya. Orang kaya ini ada dua. Orang melarat juga ada dua. Orang kaya yang pasif, ada orang kaya yang aktif. Maknanya pasif aktif begini. Tadinya melarat, itu kan. Tadinya melarat. Terus usaha mengumpulkan harta. Nah, dengan harta yang terkumpul itu hasilnya apa? Jadi apa? Jadi orang kaya. Itu kaya yang aktif apa pasif itu? Aktif. Lah kaya yang pasif bagaimana? Bapaknya itu tajir. Ya, bapaknya kaya raya. Lahir di tengah orang-orang keluarganya kaya raya yang hartanya 7 keturunan dah. Nah, bapaknya mati meninggalkan harta benda dari kecil sudah kaya apa enggak itu? Lah itu kaya yang didapat ini kaya aktif apa pasif? Ya, pasif. Kayak misalnya anaknya Soeharto lah, ya, itu kayanya kaya yang pasif karena dia lahir ini sudah kaya. Jadi ada kaya yang pasif, ada kaya yang aktif. Lah melarat juga begitu, ada melarat yang pasif, aktif. Lah melarat yang pasif bagaimana? Ya sudah lahir melarat, nggak usaha mengumpulkan harta benda, nggak usah mencari harta benda, itu melaratnya pasif apa aktif? Pasif. Nah terus melarat yang aktif bagaimana? Yang tadinya kaya, terus harta bendanya dihambur-hamburkan jadi melarat, itu namanya melarat yang aktif. Jadi ada dua, ada melarat pasif, ada melarat yang aktif. Ada mukmin yang pasif, ada mukmin yang aktif. Kalau mukmin yang aktif bagaimana? Tadinya nggak mengenal Allah, berusaha ngaji tauhid, ngaji imannya, ya hasilnya menjadi orang mukmin. Namanya pilihan ini. Lah, mukmin yang pasif bagaimana? Ya mukminnya para nabi kan tidak usaha kan? Nabi itu lahir sudah mengenal Allah tanpa usaha belajar sama guru. Nah, terus imannya para malaikat. Siapa gurunya kan gitu ya, itu namanya iman yang pasif. Gitu. Artinya yang Allah perintahkan iman dan dijadikan terus orang tersebut usaha. Jadi itu yang aktif. Nah di sini seperti imannya para nabi nggak diperintah iman kan? Nah, kalau diperintah iman namanya tahsilul hasil. Dia ada yang imannya pasif, ada imannya aktif, ada kafirnya pasif, ada kafirnya. Lah kita ini, artinya kita ini masuk golongan orang-orang bukan orang tajribah, tapi orang apa? Makomnya makom ikhtiari, bukan makom tajribah, makom usaha, itu jangan ikut-ikutan. Orang-orang yang tajribah, orang tajribah itu sudah dapat seperti imannya para wali-wali, udah ada bosku itu aja nggak usah belajar tauhid pada berhasil, jadi mau ngikutin apa pengen kaya nggak usah, itu aja nggak. Tony Soeharto saja nggak usaha dapat, nggak usaha jadi orang kaya aja jadi orang kaya.
itu namanya orang-orang kere, Pak. Ya itu. Mudah-mudahan ya, kita jangan sampai kita menjadi orang Mu'tazilah Qadariyah atau Mu'tazilah Jabariyah. Nah, Mu'tazilah Qadariyah seperti tadi yang menganggap hamba itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Seorang hamba bisa menciptakan usaha lah. Nah, bagi seorang ahli sunnah enggak begitu. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala berusaha. Jadi, apa yang kita usahakan ini semata-mata ada diciptakan oleh Allah Ta'ala. Karena bal annallaha ta'ala yakhluqu af'ala. Itu sadiratun minal abdi. Akan tetapi sungguhnya Allah Ta'ala menciptakan perbuatan yang disenderkan dari seorang hamba. Ma'a kaunul abdi lahu ikhtiyar. Serta adanya seorang hamba itu usaha fiha di dalam usahanya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan pada seorang hamba itu pekerjaan yang namanya kasab dan ikhtiar. Qala Sa'ad, dapat dari Imam Sa'ad fi syarhil aqaid, di dalam syarahnya aqaid Imam Sa'ad, wa hadzal ikhtiyar, dan ini ada disebut ikhtiar, la yumkin an ya'bara anhu bi ibaratin bal syahsun yajidu baina harakati yadahu idza harakaha wa baina ma idza harakahal hawa qahran anhu farqan. Kemudian wa minal jaizi alaihi ta'ala, dan sebagian perkara yang jaiz bagi Allah Ta'ala apa? Irsalu jami rusli. Nah, dan pula yang jaiz bagi Allah. Jadi sudah jaiz pertama ya, menciptakan baik dan buruk. Kemudian jaiz pula bagi Allah Ta'ala menciptakan penglihatan bagi hamba-hambanya melihat yang wajib wujudnya. Artinya melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan hambanya melihat dirinya di akhirat ya. Tidak ada batasan di akhirat. Nah, seandainya Allah Ta'ala memperlihatkan hambanya pada dirinya di dunia, sah apa enggak? Ya sah saja. Hambanya diperlihatkan jaiz ya. Nah, kemudian yang ketiga, begitu pula Allah Ta'ala, jaiz bagi Allah Ta'ala menciptakan semua para rasul. Jadi Allah Ta'ala mengutus rasul, para rasul itu menciptakan utusan-utusan para rasul itu jaiz. Tidak wajib, juga tidak mustahil. Yang mengatakan pasti wajib Tuhan menciptakan rasul demi kebaikan kemaslahatan ummah, itu pendapatnya orang Mu'tazilah. Yang mengatakan mustahil Tuhan bikin rasul, itu pendapatnya siapa? Pendapatnya kaum Brahmana. Kaum Brahmana itu hidup di India, Hindu. Hindu itu memustahilkan Tuhan mengutus seorang rasul, maka dia tidak berpegang kepada kitab samawi. Mereka punya kitab adalah kitab filsafat karangan seorang pendeta, namanya kitab-kitab Weda, karangannya Gautama ya. Itu kan bukan kitab samawi, karena itu adalah hasil daripada naskah seseorang pendeta ya. Kemudian menjadi sebuah ajaran, itu ajaran Hindu Buddha itu begitu. Dan mereka ya begitulah sudah. Jadi memustahilkan Tuhan menciptakan seorang rasul. Nah, itu pendapatnya orang Brahmana. Nah, pendapatnya Mu'tazilah, wajib bagi Tuhan mengutus para rasul untuk kemaslahatan umat manusia. Ini pendapatnya orang Mu'tazilah. Lah,
bagi ahli sunnah nggak wajib, juga nggak mustahil. Wa minal jaizi alaihi ta'ala, dan sebagian perkara yang jaiz bagi Allah Ta'ala, irsalu jami'ir rusli, mengutus semua para utusan-utusan. Fa irsaluhu ta'ala lahum alaihim afdhalus salatu wassalam bi fadlihi. Allah Ta'ala mengutus bagi para rasul itu bi fadlihi. Jadi Allah Ta'ala mengutus para rasul itu bi fadlihi, karuni atas karunianya. Dengan karunianya. La bitarikil wujub, bukan dari arah wajib. Li'annahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yajibu alaihi syai'un, tidaklah wajib bagi Allah Ta'ala pada sesuatu kama marros, bagaimana yang sudah lewat. Nah, dia tidak wajib ya. Kalau seandainya wajib, niscaya sesuatu yang jaiz jadi wajib. Seandainya mustahil, niscaya sesuatu yang jaiz jadi mustahil. Itu menyalahi kenyataan ya. Artinya Rasul itu wajib, berarti Rasul tidak boleh ada. Buktinya Rasul pernah tidak ada, kemudian menjadi ada. Itu menunjukkan jaiz apa wajib itu. Nah, yang namanya wajib itu kan tidak menerima Adam kan. Kalau mustahil tidak menerima wujud. Lalu Nabi itu pernah nggak ada, kemudian menjadi ada, itu menunjukkan faktanya jaiz kan. Nah, itu begitu. Maka tiap-tiap Nabi diutus oleh Allah Ta'ala itu ada hari lahirnya enggak? Kalau ada hari lahir tadinya enggak ada, kemudian lahir. Nabi Adam ada lahirnya, ada hari lahirnya enggak? Ya ada, tadinya tidak ada menjadi ada. Itu menunjukkan jaiz apa wajib? Menjadi jaiz. Nah, Allah Ta'ala mengutus para rasul itu dari arah karunianya. Makanya fadl itu fadl atau rahmat, di atas pertolongannya. Jadi pemberian yang paling agung itu disebut namanya fadl, pemberian yang sangat besar ya. Orang dijadikan iman oleh Allah Ta'ala, kemudian dimasukkan surga, itu karena fadlnya, bukan karena amalnya. Kalau seandainya karena amalnya terbatas. Rahmat atau fadlnya Allah Ta'ala tidak terbatas. Namanya orang karena amalnya 80 tahun misalnya nih. Lah, surga selama-lamanya. Apa yang sesuatu yang selama-lamanya cukup dibeli atau ditebus dengan 80 tahun, ya enggak impas lah. Nah, makanya orang dijadikan iman oleh Allah Ta'ala, kemudian dimasukkan ke surga, itu semata-mata karena karunia kebaikannya. Nah, kebalikannya begitu, seperti fadl, karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada hambanya di dunia adalah diciptakan para rasul. Itu fadl yang terbesar. Dengan adanya rasul, ya, kita dikasih tahu akan masa depan umat manusia. Kita dikasih tahu bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia, bagaimana kita nanti berinteraksi dengan malaikat. Semua pada kemuliaan-kemuliaan yang Allah hadirkan kepada diri manusia, semata-mata karena fadlnya. Kita kok ngaji begini, ya semata-mata karena fadlnya. Kalau tidak ada, bukan karena fadlnya, mustahil kita mau ngaji begini. Jadi orang yang ngaji itu dapat fadlnya Allah Ta'ala. Artinya orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, artinya mengenal dirinya. Kajian-kajian yang mengajarkan tentang pengenalan kepada Allah Ta'ala itu hanya kajian ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu yang mengajarkan bagaimana cara mengenali Allah
Ta'ala, arti mengenali sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Bagaimana bukan fadl. Kajian yang tidak mengenal, kajian yang mengajak tidak mengenali Allah dan Rasulnya, ya sebaliknya fadl apa? Laknat. Jadi pengajian dilaknat oleh Allah Ta'ala itu adalah kajian yang mengingkari pada sifat-sifat Allah, ya, kepada sifat-sifat Rasul, mengingkari itu kajian-kajian yang dilaknat. Jadi ada ngaji yang dilaknat, kebalikannya daripada fadl. Afdal salam bi fadlihi la bi tariqil wujub. Li'annahu ta'ala la yajibu alaihi syai'in kama marra. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu. Dan sebagian perkara yang wajib menjadi diiktikadkan pula anna afdhalal makhluqat, bahwa sesungguhnya semulia makhluk alal itlaq itu adalah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Nanti menjadi i'tikad doman, ya, dalam hati, itu mancap dalam hati bahwa semulia-mulia makhluk itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberitakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian mengalir pula kemuliaannya wa ala alihi, dan mengalir pula kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta keluarganya. Jadi keluarga yang mulia. Jadi siapa makhluk yang termulia di dunia adalah Nabi Muhammad. Dan keluarga yang paling mulia siapa? Ya keluarga Nabi Muhammad SAW kan. Kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi makhluk yang termulia, nah kemudian keluarganya Nabi ya keluarga yang mulia. Kayak gini, Pak Jokowi adalah presiden. Lah anak keluarganya Pak Jokowi disebut keluarga siapa? Nah, orang nomor 1 di Indonesia ini disebut orang mulia apa orang yang hina? Nah, ini kan gambaran saja ya. Di Indonesia presiden ini disebut nomor 1. Orang nomor 1 itu mendapatkan nilai mulia apa rendah? Mulia. Lah keluarganya siapa? Nah, keluarga yang mulia apa keluarga yang hina? Ngikutin doang. Kalau bapaknya itu hina, ya keluarganya ikut hina. Makanya kalau kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala berusaha mempertahankan kemuliaan kita, nanti anak kita semua dapat. Nah, itu. Wa ala alihi. Dan keluarganya ya keluarganya dapat kemuliaan. Wa ala ahlihi. Bainahu ajma'in. Jadi alihi dan ahlihi. Kalau alihi itu mencakup seluruh umatnya, sahabat-sahabatnya itu masuk ahlihi. Kalau ahlihi itu adalah yang berhubungan dengan nasab. Berarti anak, cucu, yang semua yang berhubungan dengan darah daging Nabi Muhammad SAW itu disebut namanya ahlinya. Jadi kayak kita gambarkan warga dengan keluarga. Namanya ini. Kayak di sini keluarganya Pak RT dengan warga Pak RT lain enggak? Kalau warga itu orang yang ngikutin atau rakyatnya lah. Rakyatnya. Tapi kalau keluarganya, nah, walaupun dia bukan rakyatnya, tapi keluarganya. Jadi antara keluarga dan warga. Kalau alihi masuk di sini adalah atba, orang yang mengikuti. Fadakhalafihim ashab, masa masuk juga golongan
Ahli itu adalah sahabat-sahabat Nabi, itu maksudnya ahli Muhammad. Kalau ahlihi itu yang mempunyai hubungan darah daging, itu namanya ahli. Maka wa ala ahlihi wa ala ahlihi bainahu ajma'in, di antara seluruhnya. Wa yalihu sallallahu alaihi wasallam fi afdaliyah baqiyati ulil azmi. Dan Nabi Muhammad itu, kemuliaan Nabi Muhammad itu kemuliaan yang ada pada para nabi itu disebut ulul azmi. Artinya ulul azmi itu papan atas lah. Ulul azmi itu siapa? Orang namanya di antara para nabi-nabi itu ada mempunyai nabi yang papan atas, itu ada 5. Ulul azmi itu adalah yang punya pangkat tertinggi di antara nabi-nabi yang lain. Itu disebut namanya ulul azmi. Nah, ulul azmi itu ada 5. Siapa saja? Wahum sayyiduna Ibrahim, wa sayyiduna Musa, wa sayyiduna Isa, wa sayyiduna Nuh. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Nuh fil afdaliyah, di dalam kemuliaannya itu di atas kemuliaan nabi-nabi yang lain. Nah, kita jangan salah paham ya. Membandingkan kemuliaan nabi ya dengan nabi. Jangan nabi dibandingkan dengan umat, itu bukan level. Kalau membandingkan kemuliaan nabi ya dengan para nabi. Kayak kita, kalau orang membandingkan putih ya dengan putih, apa selain putih? Padahal warna putih ya bandingannya dengan, kalau putih dengan hitam bandingan enggak? Ya enggak, lawan malah. Kan begitu ya. Jadi kalau membandingkan kemuliaan sesuatu yang levelnya sama. Kalau presiden ya bandingannya dengan, kalau orang kaya bandingannya seterusnya, itu begitu, yang satu level namanya. Jangan nabi kok dibandingkan sama orang biasa, itu bukan bandingan namanya. Nah, lah bandingan kemuliaan para nabi-nabi ya, yang papan atas ini ada 5. Lah, di antara 5 ini yang paling mulia siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semulia-mulia makhluk keseluruhannya. Ya. Wahum fil afdaliyah ala hadza tartib, dan ini adalah yang ada di dalam kemuliaan-kemuliaan secara urut-urutan. Wa kaunihim khamsatun, dan adanya ulul azmi itu ada 5. Pertama, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, wal arba'atu ba'dahu, dan 4 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi sudah disebutkan adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Lah, di sini secara tertib ada 5. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang 4 setelahnya. Wa huwa sahih, dan itu adalah pendapat yang sahih. Kemudian wakila, ada pendapat. Wakila itu yang artinya kil ya. Kalau itu artinya ada yang nama 5 itu adalah muktamad. Yang saya ada kil pendapat sebagian. Pendapat begini. Ulul azmi aksar min zalika. Ulul azmi itu lebih banyak dari 5. Bukan 5, itu banyak sekali ulul azmi. Katakan begitu, inzalika. Wa yali ulul azmi fil afdaliyah baqiyatul rasul, summa baqiyatul anbiya ala nabiyuna wa alaihi wassalatu wassalam, sumal malaikah. Malaikat juga termasuk dalam golongan ulul azmi. Itu pendapat kil namanya. Sebagian ya. Wa yajibu an ya'taqida, dan wajib mengitikadkan, menjadi itikad annallahu ta'ala aidahum bil mu'jizat, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala ya, para rasul semua itu pada disertai kata-kata aidahum itu disertai, artinya menyertai diri para rasul itu disebut tangannya ya. Di tangan para rasul itu ada mukjizat. Berarti di sini semua para nabi itu disertai dengan mukjizat. Jadi
yang disebut tanda kenabian. Semua nabi itu dikasih tanda yang disebut aidiyahum, itu sebuah tanda. Semua nabi itu punya tanda. Tanda kerasulan itu adalah mukjizat. Jadi mengenal Rasul ini ada 3 perkara ya. Satu kemuliaannya ya. Kemudian kalau kita sudah bicara tingkat kemuliaan sudah tadi selesai. Kemudian kita tanda kerasulan itu salah satunya adalah mukjizat. Kemuliaan, mukjizat ya. Terus apa? Sifat. Terus yang 3 ajaran. Ya. Syariah dan ajaran ya. Nah, mengenal Rasul itu ada 3 tanda. Untuk mengenal Rasul itu ada 3. Satu tanda kerasulan berupa mukjizat. Kedua sifat risalah pada Rasul. Yang ketiga ajarannya. Itu pengenalan terhadap Rasul. Jadi wajib anyata kita wajib hendak diiktikadkan bahwa Rasulullah itu memberikan tanda, menandai para rasul keseluruhan itu bil mukjizat. Wahtassa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan khusus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umumnya dikasih mukjizat, khususnya mukjizat yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bi annahu khatamur rusul. Nah, khusus ini bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai khatamah itu penutup, penyempurna. Kok dikatakan penyempurna itu emang nabi-nabi sebelumnya tidak sempurna. Makna sempurna yang bagaimana kan gitu. Artinya penyempurna itu setelah Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada Rasul lagi. Itu namanya sempurna. Lah, mamanya katakan Nabi Isa, ya belum sempurna karena masih ada Nabi lagi. Nabi Musa, diutus Nabi Musa, ya belum sempurna. Karena apa? Masih ada Nabi yang namanya sempurna, tidak nambah lagi, itu namanya sempurna. Jadi sempurna itu dalam arti sudah tidak ada Nabi lagi atau tambah lagi. Sebelum selesai, namanya belum sempurna. Sempurna itu selesai. Jadi yang dikatakan khatam itu sempurna. Bi annahu khatamar rusul. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah khatamar rasul. Khatam itu adalah sempurna. Jadi Nabi atau termasuk penutup. Nabi rasul penutup bagi semua rasul. Nah, wa bi anna syar'ahu la yunsahu. Dan di antara syariatnya tidak dinusah lagi, tidak ada nusah, tidak ada yang dihapus. Jadi semua syariat, yang namanya syariat itu di sini adalah ya, hukum-hukum agama itu namanya syariah. Hukum-hukum agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu setiap lahir nabi lagi sebagian menusah, menghapus ajaran nabi sebelumnya. Nah, ada beberapa yang dinusah oleh Nabi Muhammad SAW, seperti apa? Antara lain ya, seperti sholat menghadap ke Masjidil Haram, yang tadinya sholat menghadap Masjidil Aqsa. Nah, ini juga salah satunya yang dinusah. Ini kita nggak membicarakan tentang berapa saja yang dinusah, nggak kesana dah. Artinya setiap nabi lahir yang ini yang baru menusah nabi aturan syariat nabi sebelumnya. Hanya tata cara saja, itu ya. Hatta yang qadar zaman hingga sampai selesainya zamannya. Kalau zaman itu sampai hari kiamat. Wa Isa alaihi salatu wassalam ba'da nuzulihi, dan Nabi Isa alaihi salam itu setelah diturunkannya kamu bisyar'i nabiyuna sallallahu alaihi wasallam itu membawa hukum, membawa syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dia tidak membawa syariatnya lagi, tapi yang dibawa adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu. Fakila, maka ada pendapat ya'khudhuhu minal Qur'an was sunnah. Jadi Nabi Isa itu membawa syariat Nabi Muhammad SAW, mengambil dari Al-Quran dan sunnahnya. Nabi tidak mengambil ijma'ul ulama. Karena Nabi Isa itu nanti artinya ditampakkan lagi oleh Allah Ta'ala di dunia, ya, sebagai artinya tanda akhir zaman. Nah, Nabi arti sudah arti tanda di antara tanda sudah menghadapi artinya Dajjal lah ya, menurut cerita begitu. Turunnya Nabi Isa kembali di dunia itu membawa ajaran siapa? Membawa ajaran Nabi Muhammad SAW. Lah, Nabi Isa membawa ajaran Nabi Muhammad SAW itu berupa apa? Apa yang dijadikan patokan? Al-Quran dan Sunnah. Nabi Isa itu madhab apa? Madhab Syafi'i. Kalau Nabi Isa madhab Syafi'i ya berarti Nabi Isa ngikutin Imam. Akhirnya Nabi Isa mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Ya tidak bermadzhab kalau Nabi Isa tidak. Nabi kok bermadzhab? Ya enggak. Kalau Nabi bermadzhab nanti. Nah, ya kayak Nabi Musa, Nabi Harun yang mengikuti syariat Nabi Musa. Nah, Nabi Isa mengikuti membawa syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Isa ya syariatnya Nabi Muhammad SAW. Semua aturan hukum yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Ya'khudhuhu minal Quran wa sunnah, ini pendapat ulama begitu. Ada pendapat lagi, jadi Nabi Isa melihat Al-Quran dan Sunnah ya langsung, nggak berguru lagi. Kalau kita ingin tahu Al-Quran berguru kan. Lalu kan Nabi Isa berguru enggak? Kalau Nabi Isa berguru sama siapa? Nabi kok berguru? Nanti para nabi dengan para nabi itu ya tidak saling gurui. Umpamanya guru dengan guru kalau ketemu namanya apa? Mubahasa adanya. Nabi sama nabi adanya. Kiai sama kiai kalau bicara ilmu namanya saling menggurui apa mubahasa? Bahasa. Kalau kiai sama murid namanya menggurui, kan ada kelas-kelas begitu ya. Nah, ada pendapat begini. Wakila yadhabu ila qabr syarif. Ada pendapat bahwa Nabi Isa itu pergi atau mendatangi kuburan yang mulia. Mendatangi kuburan baginda Nabi Muhammad SAW. Fayu'allimahu minhu. Dan belajar hukum syariat dari Nabi Muhammad SAW dengan mendatangi kuburan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa itu belajar syariatnya Nabi Muhammad ya di kuburannya Nabi Muhammad. Ini pendapat. Wa'lam annahu yansahu ba'du syar'i nabiyuna bi ba'dil akhar kama nasaha wujubu kaunu iddatul mar'ah mutawaffi anha zawjaha sana bi wujubi kauniha arba'atun ashhurun wa ashran dan qadhal fi dzalika wa yajibu aidzan ala kulli mukallafin, dan wajib pula bagi tiap-tiap orang mukallaf min zakarin wa unsa an ya'rifar rusul lamazkura fil Qur'an tafsilan. Jadi wajib bagi orang-orang mukallaf hendak mengetahui nama-nama rasul yang ada di dalam Al-Qur'an secara terperinci. Nah, nama-nama rasul yang secara terperinci di dalam Al-Qur'an ada berapa? Ada 25. Lah kalau yang ijmal secara keseluruhan ya tidak ada, kita tidak harus tahu, ada pendapat ya 313.000. Ada pendapat 125. Ini pendapat ulama-ulama yang itu semuanya itu tidak bermasalah. Tapi yang wajib secara tafsir itu yang tertera di dalam Al-Quran ada 25.
Wa amma ghairihim fayajibul iman bihim ijmalan. Nanti kan adapun selain daripada yang 25 itu wajib iman, itu pendapat yang lain, pendapat fayajibul iman bihim ijmalan, lakin nukila sa'at fi syaril maqasid annahu yakfil ijmal. Annahu yakfi ijmal lakinnahu lam yattabi wa nadhuma ba'dhum faqala. Jadi apa yang dibicarakan ini wajibnya hanya 25. 25 itu sudah yang di dalam Al-Qur'an. Kemudian wa mimma yajibu itiqaduhu anna ashabahu sallallahu alaihi wasallam afdalul qurun. Dan sebagian perkara yang wajib menjadi itiqad kita semua, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu adalah afdalul qurun, semulia-mulianya orang yang ada di dalam zaman. Jadi semulia-mulianya orang yang hidup pada zaman adalah zamannya Nabi Muhammad SAW, itu adalah sahabat-sahabatnya. Orang yang hidup pada zamannya Nabi Muhammad itu disebut namanya sahabatnya. Jadi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad pada masa Nabi Muhammad hidup itu disebut sahabat. Walaupun cuman 1 menit atau 1 jam dia hidup, ya, lahir 1 jam Nabi Muhammad meninggal misalnya gitu, tapi dia mengalami Nabi Muhammad cuma 1 jam sejak lahirnya saja, itu ya termasuk perhitungan sahabat, karena hidup di zaman Nabi Muhammad masih hidup, itu namanya sahabat. Lah kalau hidup di zamannya sahabat tidak sezaman dengan Nabi Muhammad, itu namanya tabi'in. Menjadi itikad kita semua bahwa orang-orang yang mulia-mulia itu siapa? Adalah orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Nabi Muhammad, itu adalah sahabat-sahabatnya. Jadi tidak ada sahabat yang ini, semua sahabat Nabi ini sudah pilihan, semua semulia-mulia umat itu adalah sahabat Nabi yang hidup pada zamannya. Orang yang diajarin agama sama Nabi langsung. Yang gurunya Nabi, nah kita gurunya siapa? Yang ngajarin kita agama siapa? Sedapat-dapatnya saja sudah untung, itu. Sak dapatnya juga sudah untung. Nah ini dapat semuanya lah. Hidup yang pada zaman keemasan lah ya. Itu semulia-mulianya kurun. Itu semulia-mulia zaman siapa? Semulia-mulia zaman itu adalah zaman yang dimana hidup bersama Nabi. Itu zaman mulia-mulianya zaman. Kemudian summa tabi'un. Kemudian orang-orang setelah para sahabat, orang yang mengikuti para sahabat. Summa tabi'una lahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat. Summa atba'u tabi'in. Kemudian orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi. Jadi itu sama atba'us tabi'in. Kemudian wa afdalus sahabah, semulia-mulia sahabat siapa? Adalah Abu Bakar. Semulia-mulia sahabat itu adalah sahabat Abu Bakar, itu ya papan atas lah. Sahabat Abu Bakar itu adalah sahabat, termasuk sahabat masuk papan atas. Sahabat Abu Bakar itu ya. Kemudian siapa lagi? Urut-urutannya ini fa Umar wa Utsman. Ya. Fa Ali. Jadi Sayyidina Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, kemudian sahabat Ali, ini semulia-mulia sahabat. Fa Ali ala hadza tartib, dan ini secara urutan. Lakin akan tetapi qala Al-Qami, itu kata Al-Qami ya, itu Sayyidatuna Fatimah wa akhwaiha. Oh semulia sahabat itu
adalah Sayyidatuna Fatimah dan saudara-saudaranya, anak-anaknya. Ya benar. Oh, ini dapat dua predikat, anak dan sahabat. Kalau sahabat kan belum tentu anak. Ini jadi anak dan sahabat, tapi dapat dua kemuliaan. Wa akhawaiha, saudara adalah saudara daripada Sayyidatuna Fatimah. Siapa? Sayyiduna Ibrahim. Nah, Sayyiduna Ibrahim, jadi putra Nabi Muhammad SAW, itu afdalu minas sahabah alal itlaq. Itu semulia-mulia sahabat secara nyata. Hatta minal khulafa'il arba'ah. Hingga lebih mulia daripada khulafa yang 4. Wa kana Sayyiduna Malik yaqulu, dan adanya lebih mulia daripada khulafa itu sebagaimana Imam Malik mengatakan begini. La afdalu ala bid'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mulia daripada darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua. Jadi selain yang paling lebih mulia itu adalah sahabat dan yang punya hubungan darah daging, siapa anaknya, karena tidak ada yang lebih mulia adalah orang yang mempunyai darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Imam Malik. Nanti la afdalu ala bid'atir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Tidak ada satupun yang lebih mulia daripada orang yang mempunyai hubungan darah daging kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwa alladhi yajibu i'tiqaduhu. Dan ini adalah yang mana harus diiktikadkan. Wa nalqallahu alaihi insyaallah taala wa mimma yajibu i'tiqadu aidan, dan sebagian perkara yang wajib pula diiktikadkan annahu sallallahu alaihi wasallam wulida fi Makkah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah, wa tuwfi fil Madinah, dan diwafatkan di Madinah. Wa yajibu ala aba ayya lamu auladahum dalika, dan wajib bagi bapak-bapak atau bapaknya semua mengajarkan anak-anaknya yang demikian. Jadi wajib kita mengajarkan ya kepada anak-anak kita. Bapak ini seorang bapak kewajiban mengajarkan anak-anaknya, mengenalkan lahirnya Nabi di mana, terus diwafatkan di mana. Ini wajib diajarkan oleh anak-anak kita. Itu kewajiban itu. Kemudian waqala Ajhuri, dan berkata Syekh Ajhuri, wa yajibu ala syahsin, dan wajib tiap atas seorang an ya'rifa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, hendak mengetahui nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Wajib bagi orang mukallaf, bagi seseorang ya, itu mengetahui nasabnya Nabi Muhammad SAW dari arah bapaknya dan dari arah ibunya. Wasayati insyaallah taala zakara dzalika, insyaallah akan dibicarakan setelah ini ya. Siapa nasabnya, siapa bapaknya Nabi Muhammad, dan siapa ibunya, nasab dari ibunya dan nasab dari bapaknya nanti akan dibicarakan setelahnya. Yang bagi an ya'rifa kullu syahsin iddatu auladi sallallahu alaihi wasallam wa tartibihim fi wiladah, li'annahu yang bagi li syahsin an ya'rifa sadatihi wa hum sadatul ummah. Dan sepantasnya, tidak sepantasnya umat kok tidak mengetahui putranya Nabi. Pantasnya umat itu mengetahui. Nah, itu pantasnya menjadi umat Nabi seseorang mengetahui bilangan daripada putra-putra Nabi secara tartib di dalam wiladah, di dalam anaknya, li'annahu, pertama yang bagi selisahsin, sebenarnya orang yang ingin tahu aja, sepantasnya bagi seorang tahu an ya'rifa sadatihim, dan hendak mengetahui sadahnya, mengetahui siapa
sayyid-sayyidnya. Nah, wahum sadatil ummah, dan mereka adalah sayyidnya para ummah. Wa auladu sallallahu alaihi wasallam, dan putra laki-laki bagi Nabi Muhammad itu ada putranya semua ada 7. Putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada semua ada 7. Salah satu zukur, arba'atun inas, 3 laki-laki 4 perempuan. Itu alas sahih, itu secara nyata, secara yang benar. Wa tartibihim, dan secara urut-urutannya fil wiladah, di dalam anaknya adalah Al-Qasim, itu yang laki ya, Qasim. Qasim wa huwa awwalu auladuhu, anak pertama Nabi, maka Nabi disebut Abul Qasim. Berarti anak, biasanya kalau orang Arab, adatnya Arab menyebut bapak itu biasanya anak laki-laki yang pertama atau anak pertama disertakan ya Abul Qasim ya. Oh, Bapak Umar, anaknya bernama Umar. Bapaknya siapa? Tahu nggak Pak Umar sini, bapaknya Umar gitu kan? Bukan Pak Umar namanya Umar, tapi Umar nama anaknya. Nah, itu disebut namanya kunyah ya. Nah, disebut kunyah. Kunyahnya Abul Qasim. Jadi putra yang pertama baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah Qasim. Wa huwa awwalu auladuhu sallallahu alaihi wasallam, itu anak pertama dari anak-anak Nabi Muhammad SAW. Summa Zainab, kemudian putri yang namanya Zainab 2. Summa Ruqayyah, kemudian putri yang namanya Ruqayyah 3. Summa Fatimah, kemudian Fatimah, itu 4 putri ya. Summa Ummi Kulsum, kemudian Ummi Kulsum, itu putri. Summa Abdullah, kemudian Abdullah laki. Wa huwal mulaqab, dan Abdullah, Said Abdullah itu dilakopkan bitoyib, mempunyai lakop namanya toyib, itu juluan. Juluan adalah toyib. Wa bitohir fahuma Luqman li Abdillahi la sima syahsaini mughayyiratun wa awla kullu min sayyidina Khadijah. Jadi seluruhnya 6 itu lahir dari Siti Khadidah. 1 itu Sayyidina Ibrahim. Said Ibrahim putra yang keluar bukan dari Sayyidatuna Khadijah. Itu min Maryam Gibtiyah. Min Maryah Gibtiyah, itu dari Maryah Gibtiyah. Hadza walinarji ila